untuk duduk. Haleluya, Shalom, Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Mari kita semua berdoa di dalam hati dan siap pimpin kita di dalam suara yang terdengar. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, akan kami semua ya Tuhan. Dan Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Allah yang begitu baik. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan kami memberi ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami serahkan setiap anak-anak-Mu, setiap tangan-tangan yang sudah memberi pada pagi ini Tuhan. Bapa, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga, berkati ekonomi, pekerjaan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan Bapa, berikanlah mereka hikmah, berikanlah mereka pekerjaan sesuai dengan kehendak dan rencana Engkau. Juga mereka yang sedang bekerja di dalam sektor kerajaan, swasta, ataupun mereka yang bertani, bercocok tanam ya Tuhan. Dan apapun pekerjaannya Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan keuangan ini Tuhan, supaya digunakan untuk pelayanan-Mu di sidang ini, mohon pelayanan kawasan ataupun pelayanan di luar ya Bapa. Terima kasih Bapa. Juga Engkau berkati anak-Mu yang mengelola keuangan ini, supaya diberikan hikmat daripada Engkau sendiri, supaya mengelola keuangan ini dengan hikmat daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat anak-anak-Mu tidak berkesempatan untuk memberi pada pagi ini. Engkau memberkati mereka supaya mereka terus diberikan kelimpahan dan diberi kesempatan untuk memberi di hari yang lain Bapa. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kamu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dalam pujian bahasa kita sendiri, yaitu Berikat dari Bang sambil atau Black dari Darah. Haleluya.
Kami dapat menyembah Engkau. Kami datang memuliakan Engkau yang dan saat yang indah ini ya Bapa. Sebelum kami mendengar kebenaran firman, ini kami anak-anak-Mu yang Tuhan. Ini hati kami yang Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Dan kami tahu Tuhan firman adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang berdaulat, firman yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Bapa, kami percaya Engkau melihat isi hati kami. Engkau melihat hati kami seperti tanah yang lapar, yang haus akan kebenaran firman. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di ruangan ini. Bahkan Engkau sedang bekerja dalam hidup. Bapa di surga, kami percaya hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, yang Engkau utus untuk menjadi alat-Mu pada pagi hari ini, untuk menyatakan kebenaran firman, kami yakin dan percaya bahwa seluruh hidupnya adalah milik, dan seluruh hidupnya adalah alat-Mu menjadi pencurahan berkat buat kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan mencurah dari Bapa, dan roh hikmat kebijaksanaan Engkau beri di dalam hidupnya, agar apa yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah firman yang hidup dari Bapa sendiri, firman yang memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, firman yang memberikan sukacita yang penuh dalam kehidupan, bahkan firman yang memberikan kami kemenangan, keselamatan, dan kami bersyukur Tuhan semuanya ini karena bukti kasih, hingga kami pada saat ini dapat mengambil waktu untuk belajar, mendengar kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya buat setiap umat, setiap anak-anak yang ada di ruangan ini, Engkau seperti dan sebagai anak-Mu yang menjadi alat, kami percaya Tuhan, Engkau pakai orang mulia, menyatakan kebenaran firman, menyatakan Mesias, Tuhan memberkati kehidupannya. Dan pujilah Engkau di dalam nama Yesus, menyalakan waktu dan belajar dengan kebenaran firman di dalam Tuhan dan Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepukan untuk tim daripada pelayanan. Pada saat terima kasih pastor yang begitu bersemangat untuk datang pentas. Ya, untuk pengetahuan jemaat pengkhotbah kita pada pagi ini yaitu daripada Pastor Janin. Mari kita lihat biodata ataupun biodata ringkas saya akan sebut, yaitu Pastor Janin tarik lahir 1 Februari 1969, umur 54 tahun, masih muda, dan asal dari Kampung Pinawantai, Ranau. Dan terima kasih Pastor karena sudah memberkati jemaat Ori yang dahulu. Dan mari kita berikan kita. Halo. Sebelum saya meneruskan apa yang saya bicarakan untuk kita pada pagi hari ini, sepanjang Natal, saya minta izin kepada leader kuasa majelis umum juga leader kuasa pelaksana Natal, dua bahasa Melayu dan Besar. Hanya yang satu saja yang saya tidak boleh mampu, bukan tidak mampu, tapi dia tidak tahu. Kalau kita tanda saya tahu sedikit apa itu perubahan bahagian kita
Terima kasih kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini. Bukan secara kebetulan, tapi inilah bukti kasih Tuhan. Tidak pernah lari, tidak pernah jauh, tidak pernah melupakan kita dari dulu sekarang sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih oleh kuasa pimpinan Gereja Umum Terajul Ketua Yones Kepoyo, oleh kuasa pelaksanaan Natal Penatua Kalsen, juga Pastor Sidang, Pastor Misun, serta semua alitan kuasa pelayanan penatua tidak dikenas dan semua pada persekutuan. Pada awalnya saya telah menerima message daripada pengurus pelaksana awal tahun lagi. Kalau saya tidak silap, apakah ini betul atau tidak? Jadi sebab saya tahu pada waktu saya masih berada di sini, saya selalu bergurau dengan dia waktu jemaat dulu. Jadi ternyata dalam hampir pertengahan tahun 2023 hingga pada ujung-ujung 2023 ini, ternyata itu bukan secara kebetulan, tapi itu adalah satu kenyataan. Tuhan memperlihatkan, bukan memperlihatkan keadaan tubuh yang semakin tinggi kah, semakin gemuk kah, kurus kah, tapi Tuhan memperlihatkan bagaimana Tuhan mengubahkan setiap keadaan kehidupan para anak-anak Tuhan. Tuhan telah mengubah dalam berbagai-bagai bentuk, bukan saja dari segi kehidupan kemasyarakatan, juga Tuhan telah membuktikan kasih-Nya dari segi ekonomi, persekolahan anak-anak, pekerjaan, semuanya karena kasih Tuhan yang telah melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Itulah adalah rencana Tuhan bagi kita. Seawalnya tahun 2023, pengurus pelaksana telah mengirimkan surat dan menyatakan tema. Ada tema umum, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan juga khususnya yang saya akan bicarakan untuk kita semua, bukan untuk kamu, tapi untuk kita semua pada pagi hari ini, yaitu Natal, bukti kasih Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir apa bukti Natal, apa bukti kasih Allah itu hingga kita berada di tempat ini. Sebelum saya berbicara, pasti anak-anak Tuhan sudah merasakan dan sudah menikmati. Dari mulai kita mengenal Tuhan hingga saat hari ini, kalau kita sudah menulis catatan dalam buku catatan kita dari awal hingga hari ini, pastinya buku yang tempat kita menulis sejarah tidak akan muat dengan catatan apa yang Tuhan sudah buktikan di dalam aslinya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya bersyukur karena beberapa tahun kemudian sebelum ini dapat melayani, dan semuanya karena anugerah Tuhan. Saat ini saya dapat bersama pagi ini bersama dengan istri dan anak dan 2 orang anak. Tapi anak istri saya ada 6 orang, 3 lelaki dan 3 perempuan. Anak bungsu masih ada di depan saya dan di belakang kamu. Anak bungsu Krista Janin, bukan saya memperkenalkan, ada Mbak Telma, dan anak saya yang lembur bersama dengan istri lembur, ada juga pula. Saya lupa ini, saya tidak tahu, ada semua pula, hampir semua ada di sini. Dua orang lagi, yang pertama dan yang keempat. Yang
Yang keempat, berada di rumah, dan yang pertama berada di Pulau Pinang. Jadi istri saya terima kasih karena dia membantu saya dalam perkara doa, mendoakan dan juga membantu dalam pelayanan. Juga anak saya nomor 2 lagi, terpujilah Tuhan karena kami keluar dari tempat ini, kami disertai dengan berkat yang luar biasa, membuktikan bahwa kasih Allah itu tidak pernah lari daripada setiap pergerakan hidup kita. Jadi anak saya nomor 2 dan telah diberkati oleh Tuhan menemui satu berkat persekolahan, dan dia sebagai seorang pendidik di sekolah SMK Intelibon. Anak yang ketiga masih mencari pekerjaan, dan yang keempat dia sebagai suri rumah. Tapi orang bilang suri rumah ini bukan alang-alang, ini adalah berkat Tuhan. Karena dari suri rumah akan berkembangnya sesuatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bukan suri rumah tukang cuci piring saja, tukang sapu. Itu adalah pekerjaan yang dipandang kecil, tapi di mata Tuhan sangat berharga. Anak saya yang kelima baru sedang menuntut di Politeknik Sebanggar, dan yang keenam akan menghadapi pemeriksaan SPM pada awal tahun 2024. Jadi semuanya ini karena kasih Tuhan yang menyertai, dan pasti doa-doa kalian telah mengalir ke setiap pribadi keluarga para anak-anak Tuhan. Dan pemberkatan kasih Tuhan itu bukan dinyatakan kepada keluarga-keluarga para hamba Tuhan, tapi pemberkatan itu telah dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Natal, bukti kasih Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah mengizinkan kita untuk menikmati kasih-Nya. Dinyatakan pada awalnya kasih Tuhan itu dinyatakan sejak Adam dan Hawa, di mana Tuhan telah mengetahui kehidupan Adam dan Hawa pada waktu itu setelah mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak memalingkan pandangan, Tuhan tidak melambatkan pergerakannya, tidak pernah terlambat untuk memberi pertolongan kepada mereka, di mana Tuhan datang untuk memanggil Adam. Itu buktinya kasih Tuhan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa. Begitu juga bukti kasih Tuhan itu di dalam hati kita sekarang. Perubahan-perubahan ternyata itu adalah karena anugerah Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini karena kita merasakan bahwa kasih Tuhan itu sedang bertumbuh dan berkembang dan tetap setia di dalam melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka dengan ini saya akan membawa kita semua belajar beberapa bukti bahwa Natal itu adalah kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ mengatakan di dalam terjemahan bahasa Melayu Indonesia, dan kamu akan baca dalam terjemahan apapun terjemahan yang ada pada kita semua di dalam handphone, di mana mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa kasih Allah itu sudah datang pada 2000 tahun lalu, dan kasih Allah itu telah datang untuk melakukan segala perkara-perkara yang kita tidak ketahui, tapi Tuhan sudah nyatakan menjadi rahasia bagi manusia, tapi tidak menjadi rahasia bagi Allah. Jadi semuanya sudah kita nikmati pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepercayaan kita pada hari ini karena kasih Tuhan yang telah kita dengar dan telah kita percayai dan telah mengubah cara hidup kita. Setelah bersimbang dengan pemandu kereta tadi, bagaimana perkembangan kemasyarakatan dari segi kemudahan kampung dan kemudahan gereja sekarang. Bahkan perkembangan dalam hal segi kerohanian pun kita merasakan bahwa perkembangan itu nyata luar biasa. Nah, saudara yang sekasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu tindakan dan balas kasihan Tuhan kepada umat-umatnya yang sentiasa diperhatikannya, tidak kira pada waktu siang dan malam. Di dalam Mazmur 33 ayat 12 dan hingga kepada ayat 16, perhatian Tuhan itu tidak sepertinya perhatian sesama manusia. Di dalam Mazmur 33 ayat 12 hingga ayat 16 mengatakan bahwa mata Tuhan itu sentiasa melihat. Mata Tuhan itu bukan matanya besar, tapi mata Tuhan penuh dengan penuh belas kasihan. Mata Tuhan itu adalah penuh dengan titik berat terhadap ciptaannya. Karena Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah melupakan kita, sebab kita adalah umat kepunyaannya. Kita adalah umat yang dikasihinya, dan kita adalah sangat berharga daripada segenggam emas. Allah bekerja pada 2000 tahun yang lalu sejak Adam dan Hawa, dan Allah juga sudah bekerja pada hari ini membuktikan bahwa perubahan dalam segi ekonomi, setiap kehidupan kemasyarakatan, dari segi perubahan peningkatan kehidupan kerohanian dan juga pendidikan anak-anak jemaat Tuhan yang diberkati. Nah, kita merayakan Natal pada tahun ini karena kita sudah merasakan bahwa Natal ini dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan Natal ini sudah mengubah cara pikir dan hati kita, hingga kita boleh melihat orang yang susah, kita boleh tolong orang yang sakit, kita boleh bantu mereka dalam apapun sesuai dengan kemampuan bagi kita. Bukti kasih Allah itu tidak diberi dengan sia-sia, seperti mana dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Segala jeripayah kita yang kita lakukan, tindak balas kita terhadap perbuatan kasih Tuhan itu, walaupun kita melakukan itu dengan titisan air mata, dengan titisan polu, dengan penuh penderitaan, hinaan, kritikan, tapi kita harus tahu satu hari nanti bahwa pengorbanan dan kepercayaan kita mengikut Tuhan akan membalikan 100 kali lipat ganda. Saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang ingin mau mengalami Natal itu adalah bukti kasih Tuhan, adalah orang yang menyadari hidupnya adalah sangat berharga di mata Tuhan. Orang yang mau mencari dan percaya kepada Tuhan adalah orang yang menyadari dirinya adalah sangat berharga di mata Tuhan. Saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 5 ayat 8, di mana Tuhan bukan berfirman sahaja, Tuhan tidak hanya menunjukkan kasih-Nya saja, tetapi Tuhan melakukan segala sesuatu yang sudah Dia rencanakan sejak dunia diciptakan hingga sekarang ini. Dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita semua, supaya hidup kita ini adalah hidup yang sangat bermakna
di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dapat, jangan kita merasakan malu menyatakan diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, nyatakan. Kalau mereka mengatakan ke orang Kristen, nyatakan Natal itu di dalam hati kita. Iya, saya orang Kristen. Mungkin kita ada mempunyai berkat rantai emas, ada buah rantai salib. Jangan kasih tahu itu salib itu di dalam baju. Kasih keluar, membuktikan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak takut menghadapi situasi apapun. Kita bersyukur karena di tempat ini, di negara ini masih kita bebas untuk merayakan Natal. Yang membuatkan kita boleh memuji Tuhan, yang membuatkan kita senantiasa bersemangat dalam melakukan apapun yang diamanatkan oleh Tuhan kepada kita. Seperti mana yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa. Ini adalah jaminan, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Walaupun kita hidup di dalam kemiskinan, kita hidup di dalam kekurangan, tapi kita masih kaya di dalam anugerah Tuhan. Seperti mana Ayub, seperti mana Lazarus, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Mereka mati, menderita, dibunuh, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena mereka berpegang, bukan berpegang kepada harta. Mereka berpegang bukan kepada pendidikan. Mereka berpegang bukan karena pangkat kedudukan, tapi mereka berpegang kepada iman di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Seperti Lazarus mati, dia hidup makan hanya jatuh dengan nasi daripada meja orang kaya, tetapi dia tetap memegangkan imannya setia kepada Tuhan. Apapun cabaran kita menghadapi hari demi hari, mari kita jadikan contoh Lazarus. Dia tetap setia. Yang kedua, Natal adalah bukti kasih Allah yang terdapat di dalam Ibrani pasal 8 ayat 12 mengatakan seperti ini. Ibrani pasal 8 ayat 12, sebab aku menaruhkan belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Sekali lagi di dalam Ibrani pasal 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Inilah bukti kasih Allah bagi setiap jiwa yang sungguh-sungguh percaya dan mengakui dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuh, sebesar mana mungkin pun dosa kita, sebesar mana mungkin pun kesalahan kita, tapi kalau kita mengakui semuanya itu, Tuhan akan mengampuni, Tuhan memberikan pembebasan, dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat lagi. Manusia selalu mengingat apa yang berlaku dari belakang, sebab manusia ini terbatas. Namun Tuhan memperingatkan kita, kalau dosa yang kita lakukan pada hari ini dan kita akui pada hari ini, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat itu. Tuhan akan menghapuskan semuanya itu dan menggantikan pengampunan dengan belas kasihan daripada Tuhan sendiri. Saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus, janji Tuhan ini merupakan sesuatu perbuatan yang besar yang tidak dapat diberi oleh sesama manusia, yang pilih kita pun dia tidak boleh mampu berikan. Namun janji Tuhan ini dibuktikan. Dia lahir di kandang sapi. Anak Tuhan tidak lahir di hotel bertaraf 5 bintang, 3 bintang, ataupun 10 bintang. Ini menandakan bahwa kasih Tuhan itu bukan kepada harta, kasih Tuhan itu bukan kepada pangkat, kasih Tuhan itu bukan kepada kecantikan, kekayaan, harta, tapi Tuhan datang untuk melihat jiwa-jiwa yang memerlukan penyelamatan.
mulong pudut sampuyung ayo korita toko kemenungal, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Kiranya hara di antara datang hara kapal terbang, Tuhan tidak, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah hati kita yang merindu Natal itu mengubah hidup kita. Itu tandanya kasih Tuhan. Janji Tuhan ini bukanlah janji terang bulan. Janji Tuhan ini menandakan kasihnya bukan janji 100 hari seperti yang diwawarkan oleh mereka, tetapi janjinya telah dibuktikan, memberi ruang pengampunan bagi setiap orang. Tuhan memberi ruang pengampunan kepada siapa? Kepada kumada sendiri, kumada dan sana. Jadi kalau Tuhan mengampuni kita, apapun keadaan saudara mara kita membuktikan bahwa hidup kita sudah diubah oleh kasih Tuhan, maka kita dapat melihat seseorang itu dalam pandangan kasih dengan pengampunan apapun cabaran yang kita lalui. Yesus berbicara kepada saudara dan saya karena kita ini dianggap dan bukan saja dianggap, tapi kita dianggap dijadikan anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 kita ini dijadikan Allah sebagai anak-anaknya yang dipelihara. Kita bukan anak angkat, kita bukan anak yang tidak ada penjaga, tapi kita adalah anak Allah yang diberkati dan dikasihi dalam berbagai berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Natal bukti kasih Allah. Natal ini membuktikan kasih-Nya dan mengingatkan kita bagaimana keadaan hidup kita buat sekarang ini. Apakah Natal itu sudah kita rasakan di dalam hidup kita, dan apakah Natal itu sudah mengubah cara hidup kita terhadap pandangan seorang yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam kesusahan? Apakah Natal itu sudah mengubah hidup kita untuk turut serta di dalam pelayanan Tuhan? Dan apapun pelayanan itu ditentukan oleh hati yang sudah mengalami perubahan daripada Natal yang diubah oleh kasih Tuhan. Saudara yang sekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan kasih Allah tidak pernah terlambat, bahkan belum tertutup, masih terbuka. Sebab Natal, perayaan Natal ini tidak pernah tertutup. Walaupun 2 tahun yang lalu ibadah gereja tertutup, tetapi persekutuan secara pribadi, persekutuan dalam keluarga tidak pernah tertutup. Di situ sebab di situ ada Natal. Natal ini berlaku bukan pada bulan 12. Natal ini berlaku sepanjang hayat. Dimanapun kita berada, disitulah Natal. Disitulah Yesus berbicara di dalam hati kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang sekasih, inilah kasih Tuhan. Tidak memandang siapapun, tidak memandang keadaan situasi apapun. Dia sedang membuka pintu anugerah bagi kita, bagi 11 minggu, bagi para pemuda-pemudi, ibu-ibu, wira-wira, bahkan secara umumnya. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku. Dia melihat sesuatu pandangan yang nyata, bukan melalui status keadaan, tapi dia melihat sesuatu keadaan untuk keperluan secara umum bagi yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 6, dia datang menjadi pendamai. Kenapa dia datang menjadi pendamai? Karena hati kita mengalami banyak kedukaan, karena hati kita banyak kekecewaan keadaan dunia sekarang. Tapi apapun keadaan yang kita alami, ingat, dia datang memberikan perdamaian di dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan mengatakan, apakah Natal ini sudah nyata di dalam kehidupan
sebagai suami istri. Kalau kita pada waktu seorang si lelaki dan si perempuan yang sedang diupacarakan oleh seorang wakil pendeta perkawinan gereja, di situ dikatakan bahwa apakah engkau mengambil dia pada waktu sakit dan susah. Dia membuktikan, dia mengatakan iya. Jangan dulu yakin akan iya itu. Tunggu dulu dalam masa 1, 2, 3 tahun membuktikan bahwa kasih dia itu sungguh-sungguh. Perubahan dunia sekarang akan mengubah perubahan iman kita jika kita tidak menanamkan bukti kasih Allah itu di dalam diri kita. Oleh itu, jemaat yang sekasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah membelakangi setiap keperluan hidup masalah, dan Tuhan akan menunaikan janjinya apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Perkembangan hidup kita adalah untuk Tuhan, dan semangat kita melayani Tuhan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dengan 100 kali lipat kali ganda. Terima kasih atas firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Natal, bukti kasih Allah. Oleh itu, mari kita berdoa dan kita minta Pastor Sidang, Pastor Misun berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setia, kemurahan, penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat bersama-sama di tempat ini. Kami juga dapat mendengar firman Tuhan yang telah disajikan untuk kami pada pagi hari ini, yaitu bukti kasih Allah. Bapa di sorga, biarlah setiap pribadi kami mengalami bukti kasih Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga akan menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan, meninggikan nama Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau akan terus urapi dan pakai dia di dalam pelayanan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Berikan sekali lagi pengkhotbah kita pada pagi ini, yaitu Pastor Janim. Haleluya. Baiklah, kita akan teruskan acara kita pada pagi ini. Dan hari ini merupakan hari yang penting. Jadi oleh itu saya memberi ruang kepada 3 orang yang akan memberikan kesaksian pada pagi ini. Yang pertama sekali, untuk ketiga-tiga ini, untuk makluman kepada tuan-tuan dan perempuan dan jemaat Tuhan, mereka tidak sempat buat kesaksian pada minggu lalu. Jadi pada hari ini mereka berpeluang untuk mengatakan sesuatu di hadapan kita semua. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput nama pertama yang akan memberikan kesaksian, yaitu Dexter Sylvester. Berikan tepukan. Dan yang kedua adalah Jack Larison Francis. Dan yang ketiga adalah Gabriel Chaire. Ya, ada 3 orang. Jadi silakan ke depan. Shalom dan selamat pagi.
Nama saya Julius Francis. Berdiri ini saya di hadapan jemaat untuk bersaksi bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Pada pagi ini saya ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan kepada terutama kepada ibu bapak saya dan juga kepada semua seluruh jemaat SIB Polri. Doakan saya agar tetap setia kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom semua jemaat yang ada di gereja SIB Polri. Nama saya Dixter Selvista. Saya bersaksi bahwa saya telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya juga mengakui bahwa saya telah banyak sekali berbuat dosa dari yang kecil hingga yang besar. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang selalu mempercayainya. Dengan ini saya berjanji akan selalu mengikuti ajaran Tuhan Yesus sehingga hari yang dijanjikannya tiba. Dan juga doakan saya agar iman saya terus setia kepada Tuhan. Sekian. Ya, terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Nama saya Gabriel Serang. Saya berdiri di sini hadir jemaat untuk bersaksi bahwa saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pribadi saya pagi ini saya mengambil kesempatan untuk telah saya lakukan terutama kepada ibu bapak saya dan juga kepada seluruh jemaat SIB Polri. Doakan saya agar tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepukan kepada 3 orang hamba Tuhan yang telah membawa kesaksian. Dan dengan itu saya memanggil Pastor Isun untuk mendoakan kepada 3 pribadi ini. Dipersilakan. Oke, sebenarnya ada 21 orang yang akan dibaptis pada hari ini. Cuma mereka yang tidak punya kesempatan untuk bersaksi pada minggu yang lalu karena sesuatu yang tidak dapat dihilangkan, maka mereka tidak dapat bersaksi pada ketika ataupun minggu yang lalu. Jadi pada hari ini mereka berkesempatan untuk bersaksi. Jadi boleh kamu maju sedikit, dan jangan ke belakang. Oke, mari kita berdoa bagi 3 pribadi ini. Seperti yang mereka katakan, mereka mau ikut Tuhan, dan kita doakan supaya bukan hanya pada hari ini kita melihat mereka, tetapi pada masa yang akan datang kita akan melihat mereka akan menjadi seorang anak Tuhan yang aktif dalam pelayanan, dan mereka juga adalah generasi yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin gereja pada masa depan. Mereka saja ada 21 orang mereka pada hari ini, dan mungkin ada juga beberapa orang yang kita berikan peluang juga untuk bersaksi dan akan dibaptis. Kalau yang tidak sempat untuk dibaptis pada hari ini, masih ada pembaptisan pada 30 hari bulan, dan saya akan masih berikan satu peluang lagi sebelum sampai hari 30 hari bulan lah. Jadi bagi mereka yang belum dibaptis, yang sudah mencapai umur 12 tahun dan ke atas, sila berhubung dengan saya, dan kita akan mengatur masa kita untuk mengadakan kelas baptisan. Mari kita berdoa untuk 3 pribadi ini.
Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi setiap pribadi kami, dan juga terutama sekali untuk 3 pribadi yang sebelum ini mereka sudah mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak hanya terikut-ikut kepada kawan-kawan, tetapi mereka sudah memiliki pengenalan akan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Mereka sudah percaya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu mereka mengambil keputusan untuk dibaptis pada hari ini. Jadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup ketiga pribadi, bahkan ke-21 orang yang akan dibaptis pada hari ini, karena mereka adalah generasi pemimpin gereja yang kami harapkan untuk menerajui kepemimpinan gereja pada masa-masa yang akan datang. Jadi kami doakan supaya perjalanan mereka, walaupun kami tahu bahwa ada banyak hal yang mereka hadapi, banyak cabaran, banyak pergumulan, banyak yang menyebabkan mereka jatuh bangun, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai mereka sehingga mereka terus maju, mereka terus bertumbuh di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk 3 pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dipersilakan dulu. Baiklah, kita teruskan lagi kita punya acara ibadah pada pagi ini untuk menghargai pelayanan Pastor Janin di Gereja SIB Polri. Kita akan melaksanakan penghargaan khas pada hari ini. Jadi yang pertama yaitu acara potong kek. Jadi saya mempersilakan petugas untuk urus bagian potong kek. Ya, hari ini kita akan melihat acara potong kek pada pagi ini. Dan untuk makluman kepada jemaat SIB Polri, kek ini adalah ditaja oleh Puan Heliza. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, baiklah, saya menjemput Pastor Janin untuk ke depan, tampil ke depan. Kita akan saksikan. Sebelum itu, mari kita jemaat Tuhan sama-sama kita nyanyikan Ku Kasih Dikau. Ku kasih Dikau dalam kasih Tuhan. Ku kasih Dikau dalam kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Dikau dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih Dikau.
Kau dalam kasih Tuhan. Ku kasih Kau dalam kasih Tuhan. Ku kasih Kau dalam kasih Tuhan. Mari kita berikan tumpukan. Oleh potong kek. Ya, mari kita sama-sama saksikan. Oh, kita mau tiup lilin dahulu. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sama-sama untuk memotong kek. Mari kita sama-sama saksikan acara potong kek pada pagi ini. 1, 2, 3. Haleluya. Berikan tepukan kepada Pastor Jani. Oke, itu dia. Jadi kita memberi sedikit ruang untuk pastor memberikan sedikit ucapan. Mungkin ada kesempatan doa kita. Dipersilakan. Masih kau rumah Presiden dan jemaat di sidang hati kepada pembacaan ISMN Composition bersama keluarga yang berkata Tuhan kalau dari keluhan kalau dari anak pelayanan kayu mantan baik di sebuah berkata Tuhan masih kau Tuhan. Haleluya. Dan kita teruskan lagi kita punya acara. Dengan itu saya menjemput Penatua Johanis supaya untuk doa berkat kepada Pastor Jani. Oke, mari kita berdoa khususnya bagi Pastor Jani dan keluarga dia. Mari kita berdoa dan siap pimpin dalam doa pada mana. Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam setiap pribadi kami, terutama kali ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati Pastor Jani, istri beliau dan juga anak-anak beliau ya Bapa. Tuhan pada hari ini Bapa, kami dapat melihat kasih-Mu di dalam keluarga Pastor Jani ini Tuhan, yang sudah mengalir di dalam SIB Polri. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberi mereka ruang untuk bersama-sama dalam sidang ini beberapa waktu yang lalu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan merupakan ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa, karena Engkau telah mempersiapkan mereka untuk melayani di sidang ini Bapa, untuk menaburkan benih-benih firman-Mu di dalam sidang ini, hingga setiap kami ya Bapa, anak-anak kami Tuhan telah mendapatkan, telah menerima benih itu dan telah mekar pada hari ini Bapa. Anak-anak kami dan semua kami yang ada pada hari ini sesungguhnya adalah berasal daripada berkat-Mu yang Kau turunkan ke atas pastor-pastor ini Tuhan, terutama Pastor Jani, istri dan anak-anak mereka ya Bapa, yang telah Engkau jadikan sebagai saluran berkat-Mu untuk menjadi berkat dalam sidang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus memberkati mereka Bapa. Dan Tuhan kami berdoa khususnya bagi kehidupan Pastor Jani, istri dan anak-anak dia Bapa. Kami percaya Tuhan berkat-Mu akan terus mengalir di dalam keluarga dia Tuhan, terutama berkat kesehatan hingga mereka dapat melayani Engkau dimanapun Engkau meletakkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, bila Engkau telah memilih mereka dan mengutus mereka, Engkau akan menyertai mereka, memberi mereka hikmat, melindungi mereka, bahkan damai sejahtera dari Engkau sendiri akan sentiasa menyertai mereka hingga ke akhir hayat mereka. Mereka akan terus melayani Engkau Bapa. Engkau beri mereka hikmat, Engkau beri mereka terang yang dari Engkau sendiri. Kesehatan mereka, pelayanan mereka, masa depan pelayanan Pastor Jani, pelayanan istri Pastor Jani, juga anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka kami letakkan di dalam tangan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan ucapan syukur kami kepada-Mu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Pastor dan keluarga
lagi saya menjemput Penutua Johanis untuk memberikan sedikit penghargaan kepada Pastor. Kita akan melaksanakan penyerahannya di atas pentas. Jadi dijemput Pastor Jani untuk menerima sedikit cendera hati daripada gereja Israel Gloria. Jadi ini adalah tanda penghargaan daripada gereja, menunjukkan betapa berterima kasihnya jemaat gereja kita terhadap pelayanan pastor dan juga keluarga sepanjang dia telah berada di sini beberapa tahun sudah lepas. Seterusnya kita majelis sekali lagi menjemput pastor bersama dengan keluarga. Sekali lagi kita berdiri di tengah ini dan dijemput jemaat untuk bersalam-salaman dengan pastor. Dan sekiranya ada dari mana-mana jemaat ingin memberikan sedikit penghargaan kepada pastor, ini adalah ruangan khas untuk kita lah. Jadi boleh mula dari barisan sebelah kiri lah, boleh mula bersalam-salaman dengan pastor dan keluarga. Terus saja ikut barisan. Ya, selepas kiri, selepas kursi pertama, terus kursi kedua dan seterusnya. Ya, dan setelah bersalam-salaman juga mohon terus kembali ke tempat duduk masing-masing Ya. karena kita ada lagi acara-acara selepas ini. Benar sekali.
Boleh terus sambung barisan. Kursi ketiga boleh sudah bergerak, dan sila sedia untuk kursi yang terakhir. Kursi keempat boleh bergerak. Sekali lagi diingatkan kepada jemaat Tuhan, selepas saja bersalaman, boleh saja duduk ke tempat masing-masing. Dengan berakhirnya barisan terakhir tadi, jadi berakhirlah sudah
sesi penghargaan kita kepada Pastor Janin. Dipersilakan untuk duduk. Oke. Jadi kita sudah berada di penghujung acara kita. Jadi sebelum itu hashtag macam masih belum ingat. Oke, sekali lagi. Hashtag hope and love. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk kepada beberapa pengumuman. Jadi untuk saat ini kami belum menerima maklumat mengenai jumlah kehadiran. Mungkin boleh dipaparkan. Oke, kita lihat sudah. Yang pertama yaitu info keuangan. Persembahan kita pada hari ini sejumlah ringgit Malaysia 760 dan 20 sen. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk jemaat dan terutama untuk Tuhan kita. Dan kehadiran untuk sesi ini selama 238 orang. Haleluya. Dan jangan lupa malam ini kita banyakkan lagi kita punya kehadiran. Betul. Karena pada sesi malam ini kita akan dilayani oleh anak-anak kecil daripada pelayanan PKK. Oke, jadi sehubungan dengan pengumuman tadi, sekiranya kita pada sesi pemberian tadi tidak sempat untuk bagi sebab tiada cash card. Jadi mohon multimedia untuk paparkan semula kod pemberian dalam talian. Oke, jadi boleh 1, scan 2, scan 3, scan 4 dan scan 5. Oke, sudah bertambah 100 ringgit. Amin. Oke. Jadi pengumuman yang seterusnya kita seperti yang kita sudah dengar tadi, ada beberapa individu seramai 21 orang pada hari ini akan dibaptis pada jam 2 petang ini. Bertempat di saya belum kasih tahu. Bertempat di Sungai Langanan. Saya dipahamkan itulah. Sila ambil perhatian. Sila ambil perhatian bagi yang akan dibaptis pada hari ini. Akan berlangsung pada jam 2 petang. Bertempat di Sungai Langanan. Dan siapa-siapa jemaat yang berkelapangan, marilah kita sama-sama menyaksikan acara pembaptisan ini. Setiap tahun bila kita dapat melihat acara pembaptisan, bolehlah kita mengenang kembali bagaimana kita telah pertama kali menerima Tuhan dan menerima baptisan. Seterusnya kita ada info mengenai sesi malam ini. Malam ini adalah tema pada malam ini adalah Natal membawa pengharapan yang akan disampaikan oleh Pastor Misun Supin. Dan seperti saya nyatakan tadi, kita akan dilayani oleh pelayanan kanak-kanak. Dan pada malam hari ini juga kita akan melaksanakan penghargaan bulan kelahiran. Kalau siapa yang ada datang pada tahun lepas dan tahun-tahun lepas, kita akan adakan sesi yang mana kita akan memberi ke dalam tabung di bulan kelahiran kita. Jadi ada dari Januari sampai Desember, dan pungutan ini adalah khas untuk penaik tarafan. Kita punya yang di sana itu rumah tempangan. Jadi ini sahaja pengumuman yang saya terima. Jadi kalau ada dari mana-mana pihak ada pengumuman selain daripada ini, pengumuman 1, pengumuman 2, pengumuman 3 dan tidak ada. Jadi seterusnya saya serahkan kepada partner saya. Seperti yang kami sebutkan tadi. Tadi soalan 1 sudah Anda jawabkan. Sekarang soalan yang kedua. Soalannya berbunyi begini.
tangga, jangan terlampau lanjut terus di depan. Terbuka kepada semua jemaat Tuhan. Oke, suaranya berbunyi begini. Tema khusus sesi 1. Apakah tema khusus sesi pertama hari ini? 1, 2, tadi yang mau terakhir PMM, Wirawira, Wanita, PKK. Siapa maju? Berikan tepukan. Oke, apakah tema khusus sesi pertama? Sudah disebut-sebutkan tadi. Siapa jawab? Natal bukti kasih Allah. Betul, berikan tepukan. Berikan tepukan tangan. Ya. Oke. Sis Debra kita sudah mendapat sampul TTN yang kedua, teka-teki Natal. Pergi Oke. ke Pulau Langkawi. Wow. Oke. Alright. Nampaknya saya serahkan sekali lagi kepada partner saya untuk acara terakhir. Oke, jadi untuk acara terakhir ini majelis dengan hormatnya menjemput Penatua Jaiba Radhani untuk membawa kita dalam doa pemberkatan dan penutupan. Dipersilakan. Kemudian muka mas, saya berdosa maka siapa berkata sungguh tinggal memohon ya, jadi kita mematuhi saranan kerajaan kan. Jadi saya pasti dan saya yakin percaya bahwa sepanjang sesi pertama ini kita dipenuhi dengan sukacita ya, dan kita ingin mendalami apa yang ingin kita dapat sepanjang Natal ini dalam mengikuti lagi acara yang pada malam hari ini. Okay? Jadi sebelum pada pertemuan Takom, sebaiknya kita tutup ini dengan doa. Ya, jadi kamu berdoa dalam hati dan saya akan berdoa dalam sore yang kebenaran. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan kuasa, terima kasih Tuhan Yesus Bapa, karena sekali pada pagi hari ini Tuhan telah menghimpunkan kami di tempat ini pada masa ini Tuhan Yesus Bapa. Dan kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami dapat pada pagi hari ini adalah untuk membangunkan rohani kami lebih mantap sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami ingin senantiasa diperbaharui dan diperbaharui ya Tuhan Yesus Bapa, dan ingin selalu ya Tuhan untuk mendalami setiap keinginan kami untuk senantiasa dekat kepadamu Tuhan Yesus Bapa. Oh Tuhan Yesus Bapa, maka dengan itu Tuhan, matangkan kami dengan firman-firman Tuhan dan Engkau sajikan melalui setiap anak-anak yang telah Engkau utus ya Tuhan Yesus Bapa, untuk membawa kami pembaharuan melalui firman Tuhan Yesus Bapa. Sebab itu Tuhan bekerja melalui setiap anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan, baik itu golongan sekolah minggu, PMM ya Tuhan, remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan bekerja melalui semua itu Tuhan Yesus Bapa. Sebab saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun, tapi Tuhan sentiasa terbuka untuk memanggil setiap anak-anak untuk datang kepada Mu ya Yesus Bapa. Sebab itu Tuhan, yang percaya dan yakin ya Tuhan bahwa ada message baru yang Tuhan ingin sampaikan melalui anak-anak-Mu ya Tuhan, dan Tuhan ingin sampaikan isi hati melalui anak-anak-Mu ya Tuhan yang membawakan dalam firman hari ini ya Tuhan Yesus Bapa, yang ada pada hari ini hingga beberapa sesi yang akan datang ini Tuhan Yesus Bapa. Sebab itu Tuhan, sebentar nanti kami akan keluar dengan aktiviti berbagai-bagai aktiviti, dan sekali lagi Tuhan kami serahkan kepadamu acara pembaptisan yang akan dijalankan Tuhan. Tolong Tuhan lindungi dan pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan jagalah Tuhan, jagalah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah datang pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Bapa Tuhan menuntun dan memelihara di mana saja dan apa aktiviti Tuhan, dan Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Oh haleluya Yesus Kristus Bapa, dan izinkan kami Tuhan dengan penuh rendah hati yang Tuhan memohon malaikat surgawi, malaikat penghibur, malaikat sukacita, malaikat damai senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa yang kami panjatkan hanya di nama. Amin. Terima kasih Penatua atas pimpinan doa sebentar tadi. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung acara kita. Yang terakhir hanyalah acara bergambar. Oke, jadi
lagi kita ada sesi khas untuk bergambar. Yang pertama majelis gereja bersama dengan pastor pengkhotbah dan juga perasmi kita pada hari ini. Dan